Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qa'il yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Mengawali setiap aktivitas yang kita lakukan dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat lainnya. Dari mulai kita terbangun di pagi hari, insya Allah hingga terlelap kita di malam hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang pandai dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ditambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tak lupa salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam tercinta kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah kita selaku umat yang berusaha untuk istiqamah menjalankan sunnah-sunnah hingga akhir hayat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Ada satu kisah yang bisa kita ambil pembelajaran dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Sulaiman," kata Allah, "aku akan memberikan satu anugerah dari 3 anugerah yang akan kuberikan kepadamu. Pilihlah salah satu." Ya. Yang pertama, harta yang berlimpah meliputi alam dunia beserta isinya. Yang kedua, tahta, jabatan, kekuasaan meliputi kekuasaan alam dunia beserta isinya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kira-kira apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, dengan tegas, ya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memilih pilihan yang ketiga, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika Allah sudah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat ini, ya, lambat laun namun pasti Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kekuasaan di alam dunia, ya, menjadi raja di antara raja-raja di alam dunia. Ya, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga mendapatkan harta yang berlimpah, memiliki istana yang megah, ya, yang besar, yang belum pernah ada pada zamannya. Ya. Ini adalah buah manis daripada ilmu pengetahuan anak-anak sekalian. Ya. Dari kisah ini tentunya kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa dengan ilmu pengetahuan tentunya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Ya, memberikan perubahan yang lebih baik. Dengan ilmu pengetahuan tentunya hidup kita menjadi lebih mudah, ya, menjadi lebih bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada pepatah Arab yang mengatakan, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka tuntutlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka tuntutlah dengan ilmu. Maka barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka juga tuntutlah dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya. Apa tolak ukur kebahagiaan di dunia, anak-anak sekalian? Ya, tentunya secara normal manusia akan menyebutkan punya harta yang berlimpah, punya mobil yang bagus, yang mewah, punya rumah yang besar, dan lain sebagainya. Ya. Dan itu bisa dicapai oleh kita hanya dengan menempuh jalan menuntut ilmu. Ya. Ketika ingin bahagia di dunia, maka tuntutlah ilmu. Atau pilihan yang kedua, yaitu bahagia di akhirat, yang ternyata juga harus dicapai dengan ilmu pengetahuan.
ya. Ataukah pilihan yang ketiga, kita ingin bahagia di dunia, ya, kemudian kita juga ingin bahagia di akhirat kelak. Maka ini pun hanya bisa dicapai dengan jalan menuntut ilmu, ya. Maka anak-anakku sekalian, ya, dari pemahaman ini tentunya menjadikan kita agar lebih termotivasi lagi untuk terus berupaya menuntut ilmu, ya. Karena orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu tidaklah sama, baik di sisi Allah maupun di antara manusia-manusia yang lainnya. Bukan karena sombong, bukan karena ria, melainkan memang ini sudah menjadi janji Allah bahwasanya ilmu pengetahuan itu akan membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sebagaimana Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ya. Jadi di sisi Allah tentunya orang berilmu ini memiliki derajat tinggi, di sisi manusia juga memiliki derajat yang tinggi. Ya. Orang yang punya jabatan tinggi tentunya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Sehingga mereka akan mendapatkan buah manis daripada hasil ilmu pengetahuan yang mereka capai selama hidupnya, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan dalam firman yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah sama, kata Allah, orang yang mengetahui sesuatu dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang memiliki akal lah yang bisa mengambil pelajaran, ya. Maka dari itu kunci daripada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ini tentunya adalah ilmu pengetahuan, ya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW, ya, ketika mengetahui begitu pentingnya ilmu pengetahuan ini bagi umat manusia, maka Nabi kita Muhammad SAW sangat menganjurkan bagi kita untuk terus berupaya menuntut ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mewajibkan setiap umat Islam, ya, yang mengaku dirinya umat Islam, hukumnya adalah wajib menuntut ilmu, gitu, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, bagi orang yang besar maupun orang yang kecil, orang yang muda maupun orang yang tua, tak ada batasan, ya. Karena dalam Islam menuntut ilmu itu dimulai dari kita lahir hingga kita wafat nanti, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bahwa saya menuntut ilmu itu dimulai dari buayan, dari kita lahir sampai kita wafat nanti, ya. Jadi nggak ada istilah kata udah selesai kita belajar, ya. Udah lulus ini, sudah khatam baca ini, ya. Selama kita masih hidup, nafas kita masih bernafas, ya, kita sehat walafiat, maka hukumnya adalah wajib menuntut ilmu walaupun satu ayat. Ada kabar gembira anak-anak sekalian bagi kita para penuntut ilmu, tentunya ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan menuju tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya pintu atau jalan menuju surga, ya. Yang pertama, kata Nabi, kebahagiaan yang pertama adalah kita dimudahkan dalam menuju surganya Allah yang abadi. Adapun yang kedua, para malaikat dimulai ketika kita menuntut ilmu, para malaikat kemudian membentangkan sayapnya, ya, menaungi kita, ya, ridho terhadap kita, kemudian mengaminkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya. Memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita mendapatkan kesulitan dalam setiap pembelajaran,
Maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Itu diaminkan oleh malaikat. Yang mengaminkan bukan manusia, ya, langsung oleh malaikat yang suci, yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, yang dijabah setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak sekalian, ya. Apalagi kalau kita berupaya dengan penuh keikhlasan, ya, tanpa ngeluh, ya, tetap menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas kita, insya Allah kita termasuk dalam golongan hamba yang beruntung mendapatkan dua keutamaan ini. Ya. Anak-anak sekalian, tentunya dalam situasi kondisi yang sulit seperti ini, ya, di masa pandemi seperti ini, menuntut ilmu menjadi satu tantangan yang berat buat kita, terutama buat kalian sebagai siswa yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa malas yang luar biasa. Tapi ingatlah anak-anak sekalian, ya, tujuan kita pada akhirnya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, saat ini kita susah payah, capek-capek dulu nggak apa-apa. Yang penting pada akhirnya nanti kita mendapatkan satu kebahagiaan. Ya, insya Allah buah manis dari hasil apa yang kita dapatkan tidak akan mengkhianati usaha yang kita lakukan saat ini. Anak-anak sekalian, melaksanakan pembelajaran atau menuntut ilmu di situasi pandemi saat ini tentulah tidak mudah bagi kalian, ya. Ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa malas yang luar biasa, begitu ya. Tapi ketahuilah anak-anak, situasi sulit ini tidaklah selamanya. Pasti akan ada satu kemudahan bagi kita. Ada solusi buat kita, ada buah manis dari jerih payahnya selama kalian menuntut ilmu di situasi seperti ini. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah mengulang hingga 2 kali ini sebagai sebuah penegasan buat kita bahwa di situasi sulit apapun, insya Allah akan ada kemudahan setelahnya. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Seperti halnya seperti kita melaksanakan pembelajaran saat ini, ya, insya Allah nggak akan selamanya seperti ini, ya. Akan ada satu kemudahan nanti, akan ada masa selesainya pandemi ini. Yang penting kita tetap ikhlas, kita tetap bersabar dengan situasi ini, tetap menuntut ilmu apapun kondisinya, laksanakan tugas-tugas pembelajaran dengan baik. Insya Allah kita akan mendapatkan buah manis pada akhirnya nanti. Demikian anak-anak sekalian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah tetap memudahkan kita, memberikan keberkahan buat kita dan mengganjar pahala dengan berlipat ganda. Amin ya Allah rabbal alamin. Sebelum Bapak tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin Bapak sampaikan. Di antaranya adalah program Rohis Puspa Negara yang akan kita laksanakan. Insya Allah ada kajian online untuk para siswa, ya, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, ya, pukul 11.40, pukul 11.00 sampai 11.40 untuk akhwat, dan pukul 13.00 hingga 13.40 menit untuk yang ikhwan atau yang putra. Ya, mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kalian semua, ya. Semoga juga dapat memberikan manfaat juga untuk kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.